Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang menanggapi teks berita, dan berikutnya adalah struktur teks berita. Ya, dalam menanggapi berita itu ada 3 jenisnya. Kalian bisa menanggapi berita jika kalian setuju, berikutnya jika kalian menolak, atau kalian bisa menanggapi dalam berupa saran juga. Nah, untuk bagian persetujuan, tanggapan yang diberikan terhadap artikel, berita atau informasi sesuai dengan hati pikiran. Ya, karena sesuai maka kalian setuju dengan berita yang kalian baca. Berikutnya sanggahan atau penolakan. Nah, di sini ada ketidaksetujuan terhadap beritanya. Ya, ada ketidaksetujuan, berarti kalian bisa menolak atau bisa menyanggah karena kalian tidak setuju terhadap isi beritanya. Selanjutnya, saran. Nah, ini adalah salah satu bentuk tanggapan yang menyempurnakan isi. Berarti kalian sudah setuju dengan isi beritanya, kemudian mungkin ada bagian yang kurang dari berita tersebut. Nah, ini kalian sampaikan dalam bentuk sarannya. Berarti kalian sudah setuju dengan berita, kemudian ada yang bagian kurang dari berita tersebut, kalian berikan sarannya. Ya, selanjutnya struktur penyajian berita. Nah, untuk struktur penyajian berita itu bisa dimulai dari judul. Ya, kita bisa lihat di sini ada struktur penyajian berita dengan piramida terbalik, ya. Begitu dimulai dengan judul, selanjutnya ada kepala. Ya, kepala ini berisi informasi terpenting, ya. Terpenting karena berisikan unsur ini 5W plus 1H. Sebagian besar, tidak melulu di bagian kepala ini ada unsur 5W plus 1H semua, tidak melulu, tapi sebagian besar unsur 5W plus 1H itu ada pada bagian kepala. Selanjutnya di bagian tubuh berisi informasi penting, yaitu informasi pendukung dari bagian informasi terpenting. Ya, jadi ada informasi pendukung dari informasi yang terpenting. Ya, berikutnya ada ekor, berisi informasi yang kurang penting. Nah, ini adalah informasi tambahan. Kenapa dikatakan kurang penting atau dikatakan informasi tambahan? Ya, karena jika bagian ekor ini dihilangkan, maka tidak akan merubah isi atau tidak akan merubah bagian penting dari beritanya. Ya, jadi kalau misalnya ekornya nggak ada, nggak masalah, beritanya itu tetap utuh. Beritanya ini bagian terpentingnya itu masih ada, bagian inti dari beritanya itu masih ada, walaupun bagian ekornya ini dihilangkan. Ya, itu dikatakan bahwa berita di bagian ekor ini kurang penting. Jadi kalau nggak ada bagian ini juga nggak masalah. Ya, selanjutnya, nah di sini ada penyajian beritanya. Kita sama-sama analisis manakah bagian dari judulnya, kepala, tubuh sampai dengan ekor. Kita mulai dari sini. Nah, di sini bagian judulnya pasti sudah ini ya. Kecelakaan mobil mewah. Di sini ada bagian judul. Saya berikan huruf C di sini ya. Berikutnya kita lanjut ke bagian kepala. Ya, bagian kepala. Kepala tadi berisikan informasi yang penting, ada unsur 5W plus 1H. Sebagian besar unsur 5W plus 1H ada di bagian kepala. Ya, kita bisa lihat di sini terjadi peristiwa kecelakaan sekitar dini hari tadi tanggal 5 Mei 2015. Tepatnya di Jalan Tol Cipali. Ini sudah jelas. Di sini ada unsur peristiwa kecelakaan. Di sini ada unsur wattnya, kemudian ada unsur when-nya kan, when-nya 5 Mei, kemudian
ada where-nya di jalan tol Cipali. Nah, ini sudah dapat dipastikan bahwa ini adalah unsur lead-nya atau kepalanya ya, kepala. Selanjutnya kita lanjut ke unsur berikutnya, berisi informasi penting atau informasi pendukung. Ya, di sini ada mobil bernomor polisi B5643 itu terlihat CCTV menabrak pembatas jalan. Ya, ini jelas adalah informasi pendukungnya. Berarti di sini kita tulis tubuh. Ya, berikutnya kita analisis unsur yang terakhir yaitu unsur ekor. Unsur yang tidak terlalu penting, tidak penting. Jadi kalau dihilangkan nggak apa-apa. Ya, di sini ada yang kita lihat dulu paragraf yang ketiga. Kecelakaan yang bisa dikategorikan tunggal tersebut juga tidak sampai merenggut korban jiwa. Hanya saja bagus si pengendara mobil terlihat mengalami luka-luka. Nah, di sini sudah jelas. Kenapa sih? Ya, kalau nggak ada korban jiwanya, ngapain pakai dituliskan gitu ya? Berarti ini termasuk kategori tidak penting. Berikutnya, pengendara mobil terlihat mengalami luka-luka. Kalau namanya orang kecelakaan, pasti rata-rata mengalami luka-luka. Jadi hal ini sebenarnya paragraf ketiga ini, kalaupun tidak dituliskan, ini memang tidak penting. Ya kan, di sini tidak sampai merenggut korban jiwa. Ya udah, kalau nggak merenggut korban jiwa sebenarnya tidak perlu ditulis, tidak masalah kan, seperti itu ya. Jadi di sini adalah unsur ekornya ya, terbaca tidak ya? Ya, ekor ya. Sampai sini saya rasa sudah cukup penjelasannya. Jadi kalau kalian memang ada yang masih belum dipahami mengenai penyajian berita ini, struktur penyajian berita, bisa kalian tanyakan kembali melalui WA group atau Google Classroom. Ya, Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.